Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Lestari, nomor induk mahasiswa 0527400803 dari UPBGJUT Palembang. Baiklah, hari ini saya akan melakukan wawancara mata kuliah Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota dengan tema bentuk pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat di desa. Dengan narasumber Sekretaris Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Merak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baiklah, sebelum memulai wawancara, silakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat datang di Desa Tanjung Beringin. Nama saya Dolan Sejardi, Jabatan Sekretaris Desa Tanjung Beringin. Masuk jabatan dari tahun 2010 dan sekarang pendidikan terakhir. Baiklah Bapak, kita mulai wawancaranya dengan pertanyaan pertama. Ketika ada warga melanggar norma adat atau peraturan desa, apa langkah pertama yang dilakukan perangkat desa? Biasanya kami berkoordinasi dulu dengan tokoh adat, tokoh agama, terus juga memanggil yang bersangkutan terlebih dahulu, baru menentukan sanksi apa nanti yang dilakukan. Untuk tokohnya, tokoh mana saja yang biasanya dilibatkan dalam penyelesaian konflik warga? Biasanya kami melibatkan tokoh adat dan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Bisa Bapak ceritakan satu contoh kasus pelanggaran dan cara penyelesaiannya dalam 6 bulan terakhir? Untuk 6 bulan terakhir, saya mohon maaf, untuk di desa kita tidak ada pelanggaran norma adat di 6 bulan. Tapi memang biasanya kalau ada terjadi pelanggaran adat, misal pergaulan bebas misalnya, orang tersebut dipanggil ke rumah pemerintah desa atau ke kantor desa, disertai dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat. Lalu orang tuanya juga dipanggil, dinikahkan orang tersebut, lalu dikenakan sanksi adat, memotong ekor. Untuk bentuk pengendalian sosial yang paling dominan di desa ini, bentuknya seperti peraturan tertulis atau teguran lisan? Untuk peraturan tertulis dan teguran lisan sama sebenarnya, sama-sama jalan, karena memang kita punya aturan yang namanya simbol cahaya yang sudah dibakukan dalam perdes. Jadi memang sudah kita catat dan sudah diketahui oleh sebuah perkenalan, dan itu sudah berjalan dari puluhan tahun ini. Melalui saluran apa saja warga bisa menyampaikan keluhan dan kritik? Media sosial bisa, karena kita memang ada web, ada juga YouTube desa ada, jadi bisa dalam media sosial ataupun secara langsung ke pemerintah desa. Untuk peran BPD dan Karang Taruna dalam mengawasi kinerja desa bagaimana? Cukup baik sampai saat ini karena memang keterlibatan mereka. Peran utama perangkat desa dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan warga terhadap aturan bagaimana? Cukup baik karena memang perintah desa dalam hal ini perangkat desa dan kepala desa melakukan sosialisasi setiap hari. Terus juga dalam sosialisasi saat melakukan musyawarah desa. Kendala apa saja yang sering dihadapi saat melakukan pengendalian sosial? Kurangnya kesadaran dari generasi muda saat ini tentang peraturan adat itu sendiri. Bukan tidak dijelaskan oleh pemerintah desa ataupun di desa atau masyarakat dan pemerintah, hanya saja tingkat kepedulian yang memiliki masyarakat mungkin dengan adanya pergaulan bebas atau mungkin dengan dunia digital sekarang, sehingga peraturan sendiri desa itu sendiri diabaikan. Apakah di desa ini perlu dukungan dari kecamatan atau kabupaten terhadap pengawasan masyarakat agar berjalan dengan lebih baik? Cukup diperlukan sebenarnya. Yang kami sayangkan adalah setiap kali kita melakukan acara adat yang dilakukan setahun sekali, pemerintah dari kecamatan atau kabupaten sebenarnya dengan adanya mereka datang melakukan acara adat, mendorong
ada seperti yang dari pemerintah kecamatan dan kota. Untuk peran pemerintah sendiri dalam menjaga ketertiban warga seperti apa? Pemerintah sendiri itu tadi membakukan aturan adat, menerapkan aturan adat itu sendiri, berkoordinasi dan juga sosialisasi. Kendala terbesar saat melakukan pengendalian sosial dan pengawasan apa saja? Ini tadi kendala terbesarnya pulang kemudian dari masyarakat itu sendiri. Karena memang yang terutama generasi muda saat ini yang sangat sulit sekali karena memang tidak kemudian mereka sendiri. Menurut Bapak sendiri, bentuk pengendalian sosial yang paling efektif di desa ini apa Pak? Pengendalian sosial yang paling efektif itu tadi pengendalian sosial yang sifatnya langsung peneguran langsung ke masyarakatnya dan langsung menggunakan sanksi adat itu sendiri. Karena itu sangat efektif memberikan efek jerah. Jadi memang masyarakat yang selama ini kurang peduli atau kurang pemahaman atau memang tidak mau paham dengan adanya sanksi sosial itu, dia mau tidak mau aturan adat itu sendiri. Karena memang sifatnya kan aturan adat kita mulai dari agama, pergaulan, terus juga aturan-aturan adat, tatanan-tatanan kehidupan, semuanya diatur, termasuk juga sosial masyarakatnya seperti apa, budayanya seperti apa. Jadi dengan adanya peneguran langsung dan sanksi sosial yang diterapkan. Baik Bapak, mungkin itu saja wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.